Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melania Binsasi, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan buku 15 dari Sosiologi Terapan. Bab yang pertama, menuju masyarakat informasi inklusif bangsa digital. Bagian pertama, bangsa digital di persimpangan jalan. Meskipun tampaknya kita memang berjuang melawan alam dan diri kita sendiri dan menempa sipil, banyak perhatian dan tindakan bersama akan dibutuhkan melindungi usaha ini, terutama dalam mendemokratisasi akses dan upaya penggunaan efektif dari alat komunikasi kritis dalam masyarakat. Bagi beberapa orang, termasuk Fritz sendiri, prospek kemanusiaan yang mengendarai kegemarannya yang merusak itu suram. Kemunduran negara bangsa, proliferasi senjata, dan munculnya teror informal dan paramiliter jaringan di zaman kita menunjukkan bahwa keturunan sains dan penemuan akan menjadi titik terkendali atau akan mengendalikan kita. Media massa penuh dengan aspek spekulasi, tentu penyebaran momok yang dimungkinkan oleh pemetaan kode genetik, peperangan melawan jaringan komputer yang dapat membuat tidak stabil ekonomi, skenario yang meredupkan harapan kita akan potensi sains dan teknologi diterapkan dengan cepat untuk meningkatkan kondisi manusia. Sentimen tidak unik untuk zaman kita, tetapi alat telah menjadi kekuatan untuk menyalakan rasa kagum yang menakutkan. Prospek untuk teknologi baru dan media untuk memainkan peran penting dalam merevitalisasi ekonomi dan demokrasi marah oleh kenyataan ini. Namun, tindakan waspada oleh penampang luas pemangku kepentingan dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan di masa depan kualitas kehidupan. Maju cepat ke 2010 atau 2020, kita mungkin dihadapkan pada pertumbuhan masyarakat, pengawasan atau tong bubuk ketidaksetaraan global, atau kami mungkin didukung oleh terobosan dan penemuan yang membuka jendela ke peluang untuk berkembangnya peradaban. Manakah dari skenario berikut yang lebih baik memperkirakan masyarakat di masa depan akan bergantung pada pilihan yang kita buat hari ini dan sejauh mana warga negara terlibat dan menyuarakan pendapat mereka. Buku ini sebuah kasus tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan potensi dengan lebih baik teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendorong untuk memperluas opportunity dan inclusion. Proposal untuk membantu pengambilan keputusan yang berkepentingan negara mengantarkan masyarakat yang lebih produktif dan demokratis di tahun tersebut datang. Atribut kunci pekerjaan, pengetahuan, dan pembelaan, terdistribusi kerja tim, pemikiran kritis, dan kemampuan beradaptasi menghancurkan sipsbaut epistemologi, pencerahan, berdasarkan sentralisasi informasi dan pengetahuan untuk individu, institusi, dan masyarakat. Itu diakuisisi pengetahuan bukan hanya proses mengumpulkan fakta, tetapi
perjuangan seumur hidup untuk beradaptasi dengan dunia luar yang lincah dan kompleks. Teknologi dan media itu mungkin tersebar dan interaktif menempatkan kebijakan yang sangat besar pada masyarakat individu untuk menavigasi, menyesuaikan, beradaptasi, dan sejahtera di lingkungan ini. Informasi sistem terdistribusi mission ke pinggiran premium pada kognitif dan komunikasi keterampilan seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kerja tim. Di manufaktur misalnya, penghematan diwujudkan tidak hanya di transaksi intensif informasi, tetapi juga dalam mengatur kembali kegiatan membuat mereka bekerja lebih baik. Karyawan yang dihargai mungkin bukan lagi satu-satunya yang terdiri di jalur perakitan, mengikuti perintah dan mengalahkan waktu, tetapi orang yang berpartisipasi dalam tim yang dinamis dan tidak sinkron, berkontribusi proses produksi build to order yang kompleks. Interaktivitas juga membuat individu dan organisasi menjadi responsif dan fleksibel, tidak seperti pendekatan komunikasi satu ke banyak di masa lalu. Mantan rekan-rekan perubahan meningkatkan kendali atas proses komunikasi oleh pengirim dan penerima, berpotensi memotong perantara informasi. Di El Salvador, sebuah inisiatif untuk mengoperasikan puluhan telecenter di seluruh negeri memungkinkan perusahaan miskin untuk menegosiasikan harga hasil panen menggunakan internet dan interaksi untuk meningkatkan kekuatan mereka atas grosir. Menggunakan internet adalah kebiasaan bagi banyak anak muda yang paham yang sangat bergantung pada web untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan iklan sekolah aplikasi misi. Diawasi oleh guru yang kurang terlatih, siswa lain menempati ruang kelas yang penuh sesak, di mana perangkat komputer dipandang sebagai alat untuk geeks dan nerd. Kesenjangan dalam motivasi, pengetahuan, dan kemahiran teknologi, kita harus menerapkan tolak ukur yang ambisius dan mempersiapkan jadwal untuk menjadi bangsa digital sejati. Digital Nations adalah peta jalan yang ambisius dan dapat dicapai untuk tiba di Amerika Serikat, di mana setiap penduduk non-diskriminatif, ke alat komunikasi penting dan layanan serta luas menyebarkan kesempatan untuk menumbuhkan keterampilan untuk menavigasi pasca pencerahan masyarakat. Pencapaian visi berada dalam jangkauan jika para pemimpin fokus pada hal ini dan memberikan prioritas diperlukan. Tidak ada strategi nasional untuk masuk mengintegrasikan berbagai tujuan untuk digital di luar silo tertentu arena fungsional seperti pendidikan. Dalam iklim saat ini, yang menarik visi yang dibangun akan dibangun di atas daya saing bangsa yang terbukti keuntungan dan kegesitan
dalam bereksperimen dengan alat baru untuk menyempurnakan produktivitas dan inklusi. Seperti halnya visi untuk menempatkan seorang di bulan di awal tahun 1990-an, terwujud sebagai dekade yang ditutup. Awal yang baru dekade memotivasi kita untuk menetapkan tujuan yang berani untuk direalisasikan pada akhirnya tujuan unilateralisasi versal. Baik, sekian dan terima kasih.